Halo, nama saya Sean dan saya lagi di Bangkok, Thailand. Dalam episode ini kami membahas berbagai topik seperti perawatan tanaman, operasi bisnis, permintaan pasar, hibridisasi, kultur jaringan, pemburuan, dan pengumpulan tanaman langka. Sepanjang tur ini kami bertemu dengan beberapa tanaman langka yang bahkan belum dijual. Untuk penonton yang baru mungkin penasaran kenapa bahasa Indonesiaku lumayan parah. Karena saya sebenarnya bahasanya Inggris dan ada channel Only Plants yang pakai bahasa Inggris. Dan introduction ini ada dibantu oleh Google Translate. Jadi mohon minta maaf kalau ada sesuatu yang salah ngomong atau yang aneh. Thai Exotic Greenery adalah pembibitan milik keluarga di Thailand dengan fasilitas tumbuh yang sangat besar dan berfokus pada aroid langka. Mereka memiliki banyak rumah kaca yang jika dibangun gabungkan lebih besar dari bandara. Sulit membayangkan bahwa hanya 4 tahun lalu fasilitas yang luas ini hanya menanam bunga anggrek. Jika Anda memutuskan untuk melakukan pembelian, Thai Exotic Greenery telah memberi kami kode diskon 5% jika di-input Sean5 waktu check out, atau bisa klik linknya di deskripsi video YouTube ini. YouTube sangat menghargai keterlibatan, oleh karena itu tolong like, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Terima kasih. Dari awal, keluarga Por menanam anggrek bunga potong, dan itulah tujuan dari nursery mereka. Namun, selama COVID, pasar bunga potong terpengaruh secara drastis. Pada saat yang sama, aroid langka mulai menjadi tren dan menjadi peluang bisnis yang bagus. Por dan adiknya, Piao, menyelamatkan bisnis keluarga dengan mengubah sebagian besar fasilitas mereka untuk berkembang aroid. Perubahan ini terjadi hanya 3-4 tahun yang lalu. Saya memilih untuk film konten di sini karena waktu kami ketemu di pameran tanaman di Chiang Mai, saya terinspirasi oleh betapa ambisius dan agresifnya Por dalam memberi tanaman induk untuk mempersiapkan pasar masa depan. Berapa tanaman induk ini harganya bisa lebih mahal daripada mobil baru. Mereka tertarik untuk memperbanyak tanaman di jumlah besar, sehingga harganya bisa diterima oleh para kolektor seperti kami. Ini adalah cara berbisnis orang Thailand yang sangat berbeda dengan cara kami di Indonesia. Por berbagi bahwa permintaan ekspor sekarang adalah tanaman variegata dan aroid daun hijau yang unik atau langka. Anthurium variegata sekarang terlalu mahal untuk dijual dan juga untuk dibeli. Oleh karena itu, mereka berinvestasi dengan membelinya untuk diperbanyak dengan benih sampai mereka memiliki stok yang besar sebelum melepaskan ke pasar. Por hibridisasi banyak anthurium saat ini untuk menemukan bentuk dan variasi yang menarik sebagai persiapan untuk tren pasar berikutnya. Dia harus mempelajari semuanya dari awal dan melatih timnya tentang cara membuahi, menumbuhkan, dan mengemas tanaman untuk ekspor. Yuk kita mulai tur tanaman langka dan kita belajar cara rawat tanaman di nursery-nya. Di sini ada Philodendron Sharonii variegata. Lihat nih, ini sangat langka dan sebenarnya Sharonii tuh daunnya bisa sangat besar kalau dia udah mature. Jadi ini variegatanya juga kualitasnya bagus, dia sektoral. Jadi kiri kanannya ada corak putihnya. Sharonii sebenarnya lumayan mudah dirawat dan termasuk tanaman yang lumayan cepat. Tapi ini masih sangat langka dan supply-nya masih dikit. Sampai sekarang masih belum ketemu orang yang udah punya spesimen besar Sharonii variegata ini. Berikutnya ada Philodendron Palaraense variegata. Maaf, ini pertama kali aku ketemu tanaman ini. Dia agak mirip kayak Philodendron Holtonianum, dan ini adalah yellow variegated, yaitu variegata kuning. Mereka juga ada variegata putih dan juga ada variegata mint. Gila ya, padahal ini tanaman hijaunya aja udah termasuk langka, apalagi ada yang variegatanya. Ini corak mintnya menurutku cakep sekali. Tapi ini tanaman aku nggak bisa bayangin harganya. Berikutnya ada tanaman Pentagonia Wendlandii. Dia sebenarnya tanaman yang bisa sangat besar dan aslinya warna hijau. Di sini ditemukan dari Ekuador, satu yang bukan hanya daunnya gelap dan velvet, tapi dia juga variegata. Jadi ini mutasinya sangat unik dan sangat langka. Aku nggak bisa bayang juga, ini sebenarnya mahal sekali nih tanaman. Dan kata mereka ini sebenarnya buahnya bisa dimakan dan cara memperbanyakinya tuh dari biji. Berikutnya ada tanaman Anthurium forgetii hybrid yang kita kurang tahu dia sebenarnya asal dari mana dan induknya apa aja. Tapi ini daunnya kayak cakep, dia bentuknya kayak forgetii, tapi belakangnya warnanya merah kayak gini.
Ini indah sekali hybridnya. Jadi banyak hybrid Anthurium sekarang sebenarnya nggak jelas. Kita udah nggak bisa tracking lagi induknya siapa. Tapi kita apresiasi mereka dari bentuk, form, dan warnanya. Di sini Por menjelaskan sistem evap dari Thailand yang sebenarnya tuh sistem untuk memperternak ayam, telur ayam. Jadi di sini tuh ada cooling pad yang airnya sebenarnya turun ke bawah cooling padnya, terus ada angin tiup lewat ini cooling padnya, dan angin ini bakal bikin suhunya rendah dan juga ada banyak humidity atau lembapan air. Sistem ini udah secara otomatis, jadi ada mesin, ada sensornya yang nge-track sebenarnya dia suhunya mesti seberapa. Katanya Por kalau dipasang AC ini bisa di bawah 7-8 derajat. Tapi konsumsi electricity-nya bakal tinggi banget kalau dipasang AC. Dan kalau tanpa AC, suhunya bisa turun 1-2 derajat. Aku ditunjukkan sebenarnya di atas ini sensornya ada di sini. Nih, yang kecil ini tuh adalah sensor buat suhu dan kelembapan udara. Untuk berikutnya kita membahas Anthurium yang sangat ngetrend sekarang di market tanaman. Di sini Por ada koleksi banyak jenis dan tipe Anthurium. Di sini yang kita sebut corrugated leaf, yaitu ada tekstur di daunnya. Di belakang ada Anthurium genmani atau yang bird nest. Di sini ada yang heart shape leaf atau yang bentuk hati daunnya. Lihat nih, banyak sekali di sini koleksi ini, semua induk dan semuanya lagi disilang. Nah, di sebelah kiri ada dark leaf Anthurium, yaitu Anthurium yang daunnya gelap, yang sangat ngetrend sekarang. Banyak sekali induknya dan ini cakep sekali yang di depan kita. Terus di sebelah kanan ada Anthurium variegata. Aku tanya Por sebenarnya ada berapa yang lagi di hybrid. Kata dia ini udah ratusan, sudah nggak mungkin di track. Dan nanti ini seedlingnya semua harus dibesarin satu-satu karena kita harus nyari form yang menarik dari ribuan seedling yang jadi di hybrid ini. Nah, di tangan dia ini kebetulan ada tanaman Red Dark Phoenix dan Luxuriance hybrid yang dua-duanya induknya sebenarnya langka dan cakep. Penasaran aku kalau anaknya tuh bentuknya nanti kayak gimana. Di sini ada Dark Phoenix dan Forgetii juga. Nah, untuk Anthurium variegata juga lagi diproses silangan. Kalau diisi warna dengan daun yang gelap, ini variegata kuning atau variegata putih, gampang keluar daun yang warnanya pink atau orange. Di sini kita lihat ada banyak yang buahnya sudah jadi. Prosesnya sebenarnya belum akhir waktu di pembibitan karena ini butuh waktu untuk besarin tanamannya, dan dalam 1000-an seedling bener-bener harus perhatiin satu-satu dan nyari yang mana yang pemenangnya karena nggak semua seedling tuh pasti cakep. Nah, di berikutnya dia menunjukkan tanaman yang dia beli yang paling mahal. Ini Anthurium luxurians mint variegated. Gila ya variegatanya. Ini yang luxuriance green aja sebenarnya udah sangat mahal. Di sini aku tanya dia gimana perasaannya waktu beli tanaman ini karena dia harganya sangat tinggi. Dia bilang ya gimana lagi karena emang mereka ambisius untuk mempersiapkan market berikutnya dan harus ada orang yang memperbanyaki mau nggak mau. Jadi mereka usahain banyakin dan kalau bisa nanti jualnya dengan harga yang lebih bisa diterima oleh pasar. Di sini Por menjelaskan kalau ada variegata yang warna kuning dan juga ada yang variegata warna putih. Nah, di sini juga bisa kelihatan ada Anthurium mint. Kalau nggak salah 6 bulan lalu aku pernah ketemu tanaman ini di pameran. Waktu itu masih kecil banget ukurannya. Dan sekarang dia udah agak besar dikit. Udah kelihatan ada banyak jenis lagi di sini yang mint juga. Ini beda hybrid, beda jenis, tapi mintnya cakep sekali nih kalau lihat di sini. Kalau tidak salah, ini tuh datangnya asal dari Indonesia. Dan jujur di Indonesia saya belum pernah ketemu Anthurium mint, malah ketemunya di Thailand. Di sini ada Anthurium clarinervium variegata. Sebenarnya di Indonesia banyak sekali nih clarinervium, apalagi di Ciapus. Ini variegatanya cakep sekali. Dan Por menjelaskan kalau clarinervium tuh termasuk yang susah untuk dikeluarin biji karena dia sangat pelit dan butuh sangat banyak waktu untuk produce buahnya. Di sini clarinervium-nya disilang dengan Anthurium dark phoenix. Gila, ini anaknya pasti cakep sekali, buset. Terus di sini Por menjelaskan kalau bunganya kelihatan ada variegatanya, ada kemungkinan besar bijinya juga variegata. Nah, kalau bunganya ini nggak kelihatan variegata, juga terbaliknya bijinya ada kemungkinan banyak ijonya. Nah, berikutnya ini produk dari Indonesia dan ini adalah Anthurium veitchii sama Forgetii.
Kalau nggak salah ini mungkin kerjaannya Pak Edi Pranoto, tapi mungkin aku salah ya. Dan dia nggak inget karena dia hanya tahu dia belinya dari pameran dari Indonesia. Ini menarik sekali, dia kayak badannya kayak kepiting gitu. Nah, di sini ada Anthurium clavigerum yang variegata. Sebenarnya untuk clavigerum itu indah sekali dan dia termasuk Anthurium yang sangat mudah dirawat. Cara rawatnya lebih mirip kayak philodendron. Nah, dia sebenarnya kalau kecil tuh jelek sekali, daunnya biasa banget. Tapi kalau udah mature, udah besar, daunnya tuh kayak petasan gitu, kayak bunga, kayak tanaman Schefflera. Dan ternyata variegatanya ini indah sekali, corak-coraknya. Nah, ini pasti tanamannya mahal sekali. Tapi untuk tanaman ini mestinya tuh gampang dirawat dan nyacanya juga sebenarnya mudah sekali. Kira-kira kalau dicaca tuh bisa 100% kemungkinan suksesnya. Nah, di sini ada Alocasia portei variegata kuning. Katanya ini sebenarnya kuning, tapi karena ini greenhouse-nya agak teduh, jadi variegatanya kelihatannya hijau muda. Nah, justru menurutku warna hijau muda ini lebih keren daripada warna kuning. Dia jadi kayak warna army gitu. Nah, di sini ada tanaman Anthurium. Nah, di sini sebenarnya Pak Edi Pranoto ada banyak produk ini di Indonesia. Tapi katanya mereka di Thailand juga ada tukang hybridnya dan mereka pakai induknya beda bentuknya dari Indonesia. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dari jenis yang dipakai untuk induk. Di sini ada yang warnanya yellow variegated, cakep sekali. Katanya Por, sebenarnya tanaman ini ada banyak peminat dari luar negeri, demandnya sangat tinggi, apalagi untuk landscaping. Dan tanaman ini udah dipopuler dari 20-30 tahun lalu di Asia karena dia bisa dipakai di landscaping. Bahkan kata Por, waktu dia lagi di Amerika Selatan, jarang kelihatan ada Anthurium yang variegata yang bercorak-corak kayak gini yang dibanyakin di sono. Di sini ada Anthurium peltigerum yang lagi dibanyakin, cakep sekali ya. Terus ada kayak sedotan warna-warni gitu. Nah, berikutnya ada tanaman Monstera variegata yang dinamain Thai exotic, pakai nama kebunnya karena dia discover mutasinya di sini. Dia agak beda sama white monster karena dia tuh daunnya lebih banyak klorofilnya. Nah, dia ini tanaman datang dari daun yang ada tricolor. Tapi karena dia keluar mata tunasnya di area yang pas, jadi anaknya keluarnya kayak gini mintnya. Menarik sekali ya. Di sini kita bisa lihat induknya yang sebenarnya tuh ada 3 warna. Dia tuh ada hijau, ada mint yang agak light color, terus ada mint yang agak gelap. Nah, dari sini kita bisa lihat sebenarnya tuh setiap cacahan stabil banget variegatanya, indah sekali. Tolong di komen ya kalau ada yang rasa ini mirip dengan Monstera white mint. Nah, di sini kita mulai bahas tissue culture, yaitu kultur jaring. Di Thailand banyak sekali Alocasia yang variegata. Di sini Lauterbachia yellow variegated. Di Indonesia sebenarnya Alocasia kurang populer ya menurutku. Kalau aku lihat kolektornya nggak begitu banyak. Ini Monstera deliciosa mint. Jangan salah dengan Monstera mint yang Portigiana ya. Jadi ini daunnya tuh bisa sangat besar kalau dia udah mature. Kalau aku lihat di Thailand mereka lebih menyayangi, lebih bisa apresiasi tanaman yang variegata. Di sini ada Alocasia dragonskill variegata juga, ini bakal cakep sekali kalau besar. Aku sering lihat di market Thailand banyak sekali Alocasia yang variegata yang diperbanyaki. Malah di Indonesia kayaknya kolektornya dikit, yang mau beli juga dikit sebenarnya dan supply-nya juga ikut dikit. Di sini ada Alocasia amazonica aurea splash, yaitu variegata kuning. Ini amazonica tuh bisa besar banget daunnya. Bikin penasaran ya dia kalau udah besar kayak gimana ini. Pasti cakep sekali. Nah, di sini kita mengunjungi greenhouse yang berikutnya. Kata dia, ini greenhouse termasuk yang paling kecil karena dia ada beberapa lagi fasilitas yang lebih besar. Buset ya, ini sepanjang mata ini nggak bisa kelihatan ujungnya di mana. Sini kita lihat tanaman yang diproduksi untuk ekspor. Dia sebenarnya sudah tumbuh di dalam moss. Jadi udah dinyaca di moss dan kalau dikirim tinggal cabut dari pot, bungkus, terus ya udah bisa kirim kemana-mana. Katanya Por, stok yang kita lihat di sini di baris kiri dan di kanan ini udah ada order dan ini bakal ke Amerika. Di Thailand, pemerintahnya sangat mendukung industri ekspor tanaman hias. Untuk Thailand mau impor atau ekspor
tanaman tuh masalah yang sangat gampang asal ada prosedur legalisasinya. Sayangnya di Indonesia kita tidak didukung oleh pemerintah untuk ekspor tanaman hias dan sering dipermasalahkan dan bikin susah. Jadi kita kelewatan kesempatan untuk ekspor dan kalah dengan Thailand kalau mau bilang ekspor ke seluruh dunia. Di sini ketemu banyak jenis-jenis tanaman mungkin yang banyak teman-teman sudah sering lihat, tapi di sini diekspor dengan kuantiti yang agak besar. Di sini ada Piper yang cakep sekali variegatanya, masih SP ini. Dan dengan jujur, ini bukan nursery yang terbesar di Thailand. Sebenarnya di Thailand banyak sekali, ada ratusan atau ribuan nursery yang sebesar gini. Di sini ada Monstera acuminata variegata. Menarik ya, jadi dia bukan Adansonii. Ini acuminata kalau udah besar, itu daunnya indah sekali. Dan mature formnya besar dan lubangnya juga banyak. Nah di sini juga ada tanaman Philodendron Bordermarks Fantasy. Dan di sini ada Cebu Blue variegata yang masih sangat susah ketemu juga di Indonesia. Jadi bisa bilang banyak aroid di sini sangat langka dan mereka udah mempropagasi dengan kuantiti yang besar dengan kualitas yang bagus. Dan jangan lupa mereka ada jual di website juga. Jadi kalau kalian mau order di website, asal ada import permit dari Indonesia, bisa order dari website dan kita ada 5% discount code untuk yang tertarik order dari websitenya. Ini Philodendron Joppii dulu sempet langka banget, nggak banyak, tapi sekarang udah banyak yang punya stoknya. Di sini Monstera leclerriana variegata dan ini adalah Monstera esqueleto. Ini juga kalau udah besar, indah sekali ini tanaman. Nah sekarang kita coba lihat ya, ada banyak Philodendron gloriosum yang formnya beda-beda. Dia bilang ini dia kumpul dari seluruh dunia, ada banyak mutasi, ada banyak yang daunnya bentuknya beda, terus ada serat putihnya juga beda. Jadi kita di sini lihat banyak macem dan dia sebenarnya nggak punya nama untuk mereka karena waktu beli emang ngerasa ternyata itu dia beda sama yang dia udah punya. Jadi yang mau beli dari nursery dia ya dikirimnya secara random. Tapi kenapa ada banyak mutasi? Karena ini Philodendron gloriosum ada banyak tempat yang banyakin dia. Dan juga di tempat alami dia ada banyak habitat. Jadi dia emang punya bentuk-bentuk alami yang menarik, yang beda-beda. Jadi lain kali kalau kalian lewat ke Philodendron gloriosum, bisa pelan-pelan coba apresiasi bentuknya, daunnya, apakah dia beda sama yang di kebunnya kamu. Ini juga Philodendron yang termasuk gampang dirawat, murah, dan kata POR di sini di Thailand udah sering dipakai untuk landscaping. Nah di sini juga ada banyak Philodendron Plameni, ada banyak Silver Cloud dan macam-macam. Cakep sekali ya. Dan ini ada Philodendron yang udah berbunga. Di sini POR tunjukin cara untuk polinasi. Kata dia di sini tuh untuk lendir perempuannya ada di dalam banget di bawahnya. Dan kalau kita masukin jarinya waktu yang tepat, bisa kelihatan kalau di dalam sebenarnya lengket-lengket. Nah ini lengket-lengketnya untuk bisa terima serbuk dari jantannya. Nah jantannya tuh adalah di atas bunganya dan juga ada waktu tertentu. Sebenarnya Philodendron bunganya cakep-cakep, setiap jenis keluar bunganya, bentuknya, warnanya beda-beda. Mungkin waktu pandemi kita sering kumpulin banyak Philodendron dan Monstera dan lama-lama dia mulai membesar. Mungkin tren kedepannya adalah bunga Philodendron ya, karena kita mulai bisa apresiasi ternyata bunganya tuh cakep sekali. Dan di sini POR jelaskan kalau tanaman Philodendron itu berbunga ada dua kondisi. Salah satu yaitu mungkin adem dan dia udah happy. Jadi itu dia bikin dia berbunga. Atau sekarang kita lagi cuaca musim panas dan lagi ada bencana panas. Jadi banyak Philodendron ini karena mereka kira mereka udah mau mati, mereka buru-buru berbunga. Nah di meja ini kita bisa lihat sebenarnya ini tuh induk semua. Jadi mereka tuh anggap tanaman ini untuk dicacah terus, untuk produksi banyak anakan. Nanti anakannya baru dipot di belakang. Suasana di sini enak sekali tuh, ada wangi lembab udara, ada wangi ijo-ijonya. Nah di sini kita ketemu lagi Philodendron gloriosum yang cakep sekali menurutku. Dan POR menunjukkan satu lagi yang lebih gila ini. Ini cakep sekali, ini udah kayak anthurium daunnya, padahal dia tuh gloriosum. Kalau di Indonesia aku jarang banget lihat form yang beda-beda. Biasa kita pasaran hanya ada dua macam. Satu yang pasaran yang biasa, satu lagi yang white vein, yang itu udah termasuk sangat mahal. Kalau kita lihat di sini itu urat-uratnya cakep dan dia daunnya belakangnya warna pink. Kalau lihat gini kita jadi pengen koleksi ya banyak jenis Philodendron gloriosum. Dan jangan lupa ini sebenarnya tanamannya bisa jadi besar sekali daunnya.
Nah, di sini kita ketemu beberapa form dari Brandtianum. Aku kira sebenarnya ini Sodiroy, ternyata semua ini Philodendron Brandtianum. Ini agak beda dengan yang kita punya. Silvernya agak berkurang. Kata dia ini adalah ada yang dari Ekuador. Yang kita sering lihat di market yang kayak gini tuh banyak silvernya. Katanya Por, kalau yang silvernya dikit dia tuh bisa lebih cepat dan daunnya bisa lebih besar. Mungkin sekarang teman-teman bisa lihat kalau punya Brandtianum, daunnya tuh kayak gimana. Kalau nggak salah pasarannya itu emang daun yang kita lihat di layar ini. Di sini Por jelaskan kalau sebenarnya karyawannya nggak banyak di sini. Dan sebisa mungkin ini nursery-nya secara otomatis. Jadi dia nggak usah banyak orang yang ngerawatin. Paling sebulan sekali ada yang orang datang untuk pupukin dan kasih anti hama. Sisanya semua otomatis. Dan juga sebenarnya greenhouse ini dulu punya anggrek. Jadi dulu satu aroid pun nggak ada. Jadi tempat ini dari awal emang bikin bunga buat anggrek yang orang beli untuk ekspor dan juga bisa dipasang di hotel, di rumah sakit, dan di market bunga. Nah, kita sudah pindah ke greenhouse yang berikutnya. Di sini ada Philodendron micans variegata. My gosh, ini variegationnya cakep sekali. Yang sering aku lihat di pasar tanaman itu variegatanya kayak biasa banget. Jadi katanya Por di sini sebenarnya mereka ada seleksi. Jadi kalau untuk variegatanya biasa aja, mereka nyaca terus sampai ketemu variegata yang cakep. Atau kalau emang biasa banget, dibuang untuk mereka. Jadi mereka harus nyari variegata yang cakep kayak gini untuk dibanyakin buat pasar. Bisa dilihat ya sebenarnya ini areanya luas banget. Sangat luas. Dia kalau nggak salah ada 4 atau 5 greenhouse yang kayak gini. Beda banget cara bisnis orang Thailand dari kita di Indonesia. Dan di Cina apalagi, my gosh, kalau di negara Cina mereka tuh bener-bener skala produksinya bisa bilang di atas ini lagi lebih besar. Jadi tujuan mereka emang mau jual banyak, bikin banyak, jadi nominal penjualannya jadi tinggi. Kalau di Indonesia kita justru maunya kerjanya dikit, bikinnya dikit, tapi kita mau jualnya dengan harga tinggi. Jadi bisnis mindsetnya emang beda ya dari awal. Dan saya nggak komen sebenarnya yang mana yang benar karena ini mungkin subjektif. Nah, di sini ada Philodendron Black Cardinal. Waktu mereka tissue culture, ternyata mereka nemu ada mutasi. Lucu sekali ini jadi mereka namain Philodendron Golden Cardinal. Dia tuh warnanya emas kayak gini. Kata Por kalau mereka dikasih sinar yang terang, itu daun barunya bisa warna pink. Jadi ini kalau nggak salah dia ini daunnya agak berkurang klorofil. Kalau kita lihat, ini tuh yang hitamnya tuh sebenarnya tuh kakaknya. Jadi mereka tuh dari sama batch. Dan kalau lihat yang warna kuning ini tuh justru grow-nya lebih slow, lebih pelan. Jadi menurutku ini mungkin tanaman yang cocok buat ditaruh di kantor, meja kantor yang kecil, atau buat terrarium. Karena kita di terrarium nggak mau tanaman yang tumbuhnya terlalu cepat atau terlalu besar. Menarik sih, sebenarnya kita mulai ketemu banyak mutasi tanaman aroid di tissue culture atau kultur jaring. Di sini ada tanaman Clusia rosea variegata, dia satu keluarga sama manggis dan ini bisa jadi pohon besar sebenarnya dan ini cakep banget corak variegatanya. Terus di sini juga ada keladi dari China. Aku nggak tahu nama jenisnya, tapi lihat nih, cakep sekali ini warnanya. Nah, waktu kita keliling nursery-nya sebenarnya tanahnya tuh kayak gini. Jadi waktu aku syuting, aku harus hati-hati waktu jalan. Tapi lihat nih tempatnya luas sekali. Kalau main tak umpet di sini tuh pasti nggak bisa ketemu. Di sini ada banyak Scindapsus variegata. Di sini Jade Satin Albo. Banyak variegata Scindapsus sebenarnya asalnya dari Indonesia. Tapi di Thailand mereka sangat semangat untuk koleksi dan memperbanyaki. Tapi entah kenapa Scindapsus mungkin dia terlalu mahal atau apa, yang variegatanya belum jadi terlalu umum. Mungkin orang biasa kayak kolektor biasa belum mampu beli tanaman ini dan mungkin mereka merasa ya ini tanaman yang cepat rawatnya, cepat tumbuhnya, mudah dirawat. Jadi mungkin dia harganya bakal turun cepat. Jadi salah satu teknik untuk jual Scindapsus adalah dibanyakin dan jualnya dengan quantity. Di sini ada Raphidophora Hai variegata. Cakep sekali ya. Ini yang hijau kita sering lihat nih di pinggir jalan. Di sini juga ada Epipremnum Cebu Blue variegata. Dia kalau besar pasti daunnya cakep karena Cebu Blue tuh bisa split daunnya kalau udah besar. Nah, di sini ada satu form Monstera obliqua Mayuna variegata. Dan di sini ada Monstera adansoni mint yang variegatanya sangat cakep. Dia bercaknya tuh setiap daun tuh pasti ada. Di sini ada Piper SP yang variegata. Katanya ada yang mint, ada yang variegata kuning, ada yang variegatanya pink, ada yang putih.
Oke, kita akhir di sini dulu ya. Jangan lupa tolong like, komen, dan subscribe kalau mau lihat video berikutnya. Kalau subscribernya banyak, aku jadi semangat untuk bikin video berikutnya. Terima kasih semuanya. Salam sehat ya.